Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pH meter. Yaitu pH meter, mari kita simak. Jadi prinsip yang dipakai dalam pH meter ini adalah self initiation of water. Self ionization of water. Jadi ionisasi sendiri oleh air. Jadi, sebagaimana kita ketahui, air itu adalah senyawa molekuler. Tapi sebenarnya air itu adalah elektrolit yang sangat lemah. Jadi air itu juga merupakan larutan elektrolit, namun sangat lemah. Jadi kalau misalkan nih dua molekul air itu bertabrakan, dia dapat mentransfer ion hidrogen ke satu molekul ke molekul lainnya. Jadi produk dari tabrakan tersebut adalah ion hidronium dan bermuatan positif H3O. Kemudian ada ion hidroksida OH- yang bermuatan negatif. Itu prinsip self-ionization of water. Kemudian proses ini juga dapat didefinisikan sebagai proses di mana air itu terionisasi menjadi hidronium dan ion hidroksida, seperti reaksi asam basa yang encer. Kemudian dapat disederhanakan untuk menunjukkan ionisasi pada satu molekul air menjadi ion hidrogen dan ion hidroksida. Jadi tahap disosiasi dari air ini dia bisa memecah menjadi ion hidrogen atau menjadi ion hidroksida. Kemudian di dalam air murni, konsentrasi ion hidrogen dan ion hidroksida itu sama satu sama lainnya. Jadi setara. Setiap larutan yang nilai konsentrasi ionnya sama antara ion H+ dan juga ion H-nya itu bisa dikatakan larutan netral. Kemudian untuk larutan netral sendiri pun, jika dia pada keadaan room temperatur atau standar temperatur 25 derajat Celcius, masing-masing ion ini dia akan memiliki konsentrasi sebesar 1 kali 10 pangkat min 7 molar. Kemudian kita beralih ke asam basa. Nah, sudah diketahui bersama larutan asam ini, kalau larutan asam itu dia konsentrasi ion hidrogennya, H+-nya, lebih besar daripada konsentrasi ion OH- atau elektrolit negatifnya. Kemudian misalnya asam itu salah satu asam itu kan hidrogen klorida ya atau asam klorida. Dia akan terionisasi menjadi ion H+ dan juga ion Cl-. Nah, kemudian dilarutkan di dalam air. Nah, setelah dilarutkan di dalam air, maka konsentrasi H+-nya ini akan meningkat di dalam larutan. Nah, maksudnya di sini air itu kan ion H+-nya itu sangat kecil atau bisa dikatakan elektrolit lemah tadi ya. Tapi setelah ditambahkan dengan HCl, HCl ini akan terionisasi, akan mentransferkan ion H+-nya ini ke dalam air tadi. Jadilah larutan HCl di dalam air. Itu juga untuk larutan basa. Untuk larutan basa sendiri berarti ya konsentrasi ion hidroksidanya yang lebih besar dibandingkan dengan ion hidrogennya. Nah, misal di sini contohnya KOH. Nah, sama prosesnya dengan pelarutan HCl di dalam air, dia KOH ini akan meningkatkan konsentrasi OH-nya di dalam larutan. Apa sih itu pH?
Jadi pH itu bisa juga diibaratkan sebagai the power of hydrogen atau kekuatan ion hidrogen atau banyaknya ion hidrogen di dalam suatu larutan. Nah, jadi yang bisa diukur pH-nya ini ya berupa larutan. Kemudian pH suatu larutan merupakan logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogennya. Jadi apa itu masuknya? Logaritma negatif yaitu kalau rekan-rekan lihat di kalkulatornya atau di Excel misalnya, logaritma negatif itu adalah minus log dari konsentrasi ion H plus-nya. Jadi itu definisi dari pH. P ini bisa digambarkan juga menjadi minus log dari hidrogen. Kemudian dalam air murni atau larutan netral, nilai ion hidrogennya ini, konsentrasi ion hidrogennya ini sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 7 molar. Jadi sehingga kalau kita ukur menggunakan rumus ini, kita akan dapatkan minus log dari 1 kali 10 pangkat min 7 itu akan sama dengan 7. Oleh karena itulah nilai dari pH air murni itu sebesar 7. Nah, untuk skala pH sendiri, kita mengenal skala pH itu dari 1 sampai 14. Ya, jadi untuk pH yang paling asam itu bisa sampai 1 atau mungkin 0, sekian-sekian, atau pH yang paling basa itu dia bisa sampai 14 ya. Jadi semakin besar nilai pH-nya maka larutan tersebut semakin basa. Atau semakin kecil nilai pH-nya larutan tersebut semakin asam. Oke. Kemudian untuk pH netral sendiri di sini adalah pH 7 sama seperti tadi ya. Kalau kita lihat pH yang paling basa dari larutan itu terdapat di larutan sodium hydroxide atau NaOH. Ya, teman-teman sering melihat atau memakai NaOH di lab. Ya. Jadi kira-kira NaOH itu sendiri pH-nya mencapai 13 sampai 14. Kemudian untuk pH yang paling asam, contohnya di sini adalah asam klorida atau HCl. Nah, untuk skala pH sendiri, dimungkinkan untuk memiliki pH kurang lebih kecil atau ya lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 14. Ya. Misalnya nih, kita punya larutan HCl3N yang sangat pekat memiliki pH negatif. Nah, kita bisa cek dari perhitungan prinsip pH tadi ya. HCl ini kan dia akan terionisasi menjadi H+ dan juga Cl-. Nah, kalau kita uraikan lagi, konsentrasi H+-nya ini dia akan sama dengan konsentrasi HCl karena koefisiennya sama-sama 1. Jadi kita dapatkan nilai konsentrasi H+, kemudian kita cari nilai pH-nya, jadi min log 3 itu akan sama dengan minus 0,48. Jadi memungkinkan suatu larutan itu memiliki pH negatif. Apabila larutan tersebut sangat pekat, sangat tinggi konsentrasinya, konsentrasi H+-nya, maka nilai pH-nya akan lebih kecil dari 0. Kemudian kebalikannya dari prinsip perhitungan pH, apabila kita ingin mencari nilai konsentrasi dari H+-nya, berarti kita tinggal
memakai kebalikan dari logaritma, yaitu antilog. Antilog dari logaritma itu adalah 10 pangkat minus pH-nya. Jadi, misal kita dapatkan di sini pH-nya min 0,48. Ya, berarti nilai H plusnya itu adalah sama dengan 10 pangkat minus minus 48 atau 10 pangkat 0,48. Itu kebalikannya apabila kita ingin mencari nilai konsentrasi H plusnya. Oke, contoh. Anda memiliki larutan pH-nya itu 9,14. Nah, nilai konsentrasi dari H plusnya ini dapat ditentukan sebagai berikut. Oke, tadi pH-nya adalah 9,14. Berarti nilai H plusnya itu adalah 10 pangkat min 9,14. Itu 7,24 kali 10 pangkat minus 10. Nah, itu untuk contoh perhitungan mencari konsentrasi dari pH. Kemudian, selain pH, kita juga bisa mengukur keasaman atau kebasaan dari suatu larutan itu menggunakan konsep pOH. Jadi kalau pH tadi yang diukur ada dari konsentrasi H+, kalau pOH ini yang diukur itu adalah dari konsentrasi OH-. Untuk mencari pOH sendiri hampir sama dengan mencari pH tadi. Kalau pOH, P-nya ini adalah untuk minus log, OH-nya ini adalah untuk konsentrasi OH minusnya. Jadi pOH itu sama dengan minus log OH minusnya, konsentrasi hidroksidanya. Kemudian pH dan pOH ini dia satu kesatuan. Jadi apabila kita menemukan nilai pH, maka kita akan mendapatkan nilai pOH-nya sekaligus. Jadi hubungan pH dan pOH ini adalah sebagai berikut. pH ini apabila dijumlahkan dengan pOH, nilainya selalu 14. Jadi misalkan pH dari larutan saya adalah 4 nilai pH-nya. Maka jika larutan saya 4, di sini ada pOH sama dengan 14. Jadi nilai pOH-nya dari larutan tersebut adalah 14 dikurang 4. Atau sama dengan 10. 10 ini adalah nilai pOH-nya. Jadi itu hubungan pH dan pOH. Kemudian contoh dan latihan mungkin bisa dikerjakan secara mandiri. Kemudian ini konsep dasar dari pH dan pOH ya yang telah dijelaskan tadi. Apabila kita memiliki data konsentrasi H+, kita ingin mencari pH, maka kita harus mencarinya dengan pH sama dengan minus log H+. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita memiliki pH, kemudian kita ingin mencari H+, maka kita menggunakan persamaan konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat minus pH-nya. Begitu juga dari H+ untuk sampai ke pOH. Berarti kita harus mencari pH-nya terlebih dahulu, baru dikaitkan dengan rumus persamaan pH dan pOH tadi. Barulah kita dapatkan nilai pOH. Oke, begitu sebaliknya untuk OH. Kemudian kita lanjut ke pH meter. pH meter ini adalah suatu alat untuk mengukur pH. Jadi untuk mengukur pH khusus untuk larutan. Jadi bentuknya seperti ini ya. Mungkin ada yang jadul atau ada yang modern atau yang macam-macam bentuknya. Jadi pH meter ini akan memberikan kita informasi seberapa asam atau seberapa basa dari suatu cairan.
Oke, prinsipnya sendiri untuk pengukuran pH ini, dia mengukur konsentrasi ion hidrogennya di dalam suatu larutan. Jadi asam yang larut tersebut dalam air akan membentuk hidrogen yang bermuatan positif atau H+ tadi. Kemudian semakin besar konsentrasi ion hidrogen ini, semakin kuat asamnya. Kemudian demikian pula alkali atau basa, dia akan membentuk ion OH-. pH meter sendiri ini terdiri dari probe, ya. Kemudian probe tersebut terdiri lagi dari 2 elektroda. Ya. Kemudian sinyal yang didapatkan dari 2 elektroda di dalam probe ini akan diteruskan ke amplifier, kemudian ke pembacaan untuk menampilkan data nilai pH-nya. Nah, elektroda apa saja yang terdapat di dalam probe? Yaitu yang pertama adalah elektroda sensornya untuk mengetahui seberapa besar ion hidrogen di dalam larutan tersebut, dan juga ada elektroda referensi. Referensi ini dia biasanya terdapat di luar atau berbeda tempatnya dengan elektroda dari sensor. Nah, fungsinya apa? Jadi di elektroda referensi ini dia biasanya terdapat larutan KCl. KCl di sini berfungsi untuk sebagai nilai referensi untuk pH-nya. Jadi akan terdapat beda potensial antara elektroda di dalam sampel dan juga elektroda di dalam larutan referensinya. Nah, beda potensial tersebutlah yang akan dibaca oleh amplifier, kemudian diteruskan ke display. Nah, kemudian biasa juga untuk pH meter ini dia elektrodanya di ujungnya berbentuk bola atau berbentuk membran gelas. Bisa juga untuk larutan referensinya ini dia berisi KCl atau AgCl tergantung dengan jenis pH meternya. Tapi yang paling banyak digunakan adalah elektroda referensinya itu dia didonorkan di dalam larutan KCl atau kalium klorida. Oke. Kemudian cara kerjanya, jadi cara kerjanya seperti ini ya. Tadi setelah pH tersebut memiliki prinsip kerja karena adanya beda potensial. Beda potensial antara elektroda di dalam sensor yang tersambung kepada sampel dan juga elektroda yang ada di dalam larutan referensi yang ada di dalam larutan KCl. Jadi beda potensial inilah yang akan memunculkan suatu sinyal yang akan diteruskan ke pembacaan. Oke, mungkin untuk potensiometer ya bisa untuk mengukur beda potensial dari satu elektroda dengan elektroda lainnya itu bisa diukur dengan persamaan berikut. U sama dengan U0 plus RT per NF dikalikan ln H+. Di mana U ini adalah potensial dalam keadaan standar ya, ini larutan standar. Kemudian U0 ini adalah keadaan standar. Oke. Sorry. U ini adalah potensial pada larutan sampel ya. Di sini sampel yang akan diukur. U0 ini adalah potensial pada larutan standar. Biasanya larutan standar ini dipakai KCl. Kemudian R adalah konstanta kecepatan gas, P
T temperaturnya, kemudian F ini adalah konstanta Faraday, konstanta, dan N adalah banyak elektron yang ditransferkan pada persamaan. Mungkin untuk lebih jelas kita simak video berikut. They may include water, beverages, dairy products, chemicals, acids and bases, or pharmaceutical products. The quality of these liquids is determined by their chemical properties. To assess these properties, various principles of measurement are used. One of these principles is pH measurement according to the potentiometric principle. The principle can be traced back to 1909, when the Danish chemist Søren Sørensen introduced the so-called hydrogen ion exponent, pH+, to describe the concentration of hydrogen ions in a solution. This was the basis for the development of the conventional pH scale. In 1889, Walther Nernst formulated the Nernst equation that for the first time related electric gauge measurement according to the potentiometric contains a silver chloride wire that forms the dalam electrical satu connection. probe, The reference system is located untuk in the sampelnya outer itu glass. dia terdiri dari Also consists of silver chloride wire and a potassium elektroda chloride solution. untuk mengukur, A kemudian so-called ada junction elektroda protects untuk the reference system from the referensinya. medium to be measured without disconnecting the electrical connection between them. The pH value is calculated from the potential difference between the reference system and the measuring system. Let's take a closer look. Perbedaan beda potensial itu kemudian akan muncul dalam pembacaan Diluted hydrochloric karena acid, for example, contains large negatively charged chloride ions and small positively charged hydrogen ini yang ions. yang hanya akan terbaca di dalam The hydrogen ions are able to elektroda sampelnya itu adalah hanya ion so-called H+ dari larutan-larutan. The considerably larger chloride ions remain in the solution. The result is a charge separation. The same process occurs on the inside of the sensor with the neutral Begitu solution juga buffered at di pH 7 dalam that has a constant concentration of elektroda hydrogen ions. sampelnya, maka ion H+ itu dia akan mendekat ke arah permukaan. Differs from the concentration on the outside, a measurable potential difference forms. Jadi if the hydrogen ion itu konsep dari pengukuran menggunakan pH meter. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.